Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah IMPA secara online. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap semuanya baik-baik saja ya. Adik-adik sudah siap untuk ibadah? Sudah mandi semuanya? Atau sudah sarapan? Kita siapkan ya alat-alat untuk ibadah, Alkitabnya, alat tulisnya. Tema kita pada pagi hari ini, aku menang karena Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu teduh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Layan. Pagi hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Ikutin gerakan kakak-kakak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Selamat pagi Kakak Layan dan teman-teman. Sebelum IMPA hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama sepekan ini, sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah IMPA kembali. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat ya adik-adik, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagi, ikutin gaya kakak-kakak ya. Kak Abed, mainkan musiknya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, kita mau belajar lagu baru yang judulnya Yang Jagaku Selalu. Ikutin kakak-kakak berikut dengan gerakannya ya.
yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang beri badanku sehat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Halo adik-adik. Wah, senang sekali rasanya akhirnya Kak Eva bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang Kak Eva mau mengajak adik-adik semua untuk mengambil Alkitabnya, karena kita akan segera membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Untuk pembacaan kita di hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, sekarang Kak Eva kasih kesempatan untuk adik-adik di rumah mencari ayat Alkitabnya. Kak Eva ulang sekali lagi dari Efesus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah ketemu pembacaannya, biarkan Alkitabnya masih dalam keadaan terbuka. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan curahkan Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya apa yang akan kami baca dan cerita yang akan kami dengarkan, kami dapat pahami itu dan dapat kami lakukan dari hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca pembacaan kita di hari ini secara silih berganti, dimulai dari Kak Eva yang akan memulai dari ayat yang pertama dan disambung oleh adik-adik. Nanti untuk ayat yang ke-13 kita akan baca secara bersama-sama ya. Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang berperikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ayatnya yang pertama, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Kita baca secara bersama-sama ya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dalam IPA kali ini kita akan melihat dua video yang berbeda. Adik-adik coba cermati ya. Bang, enak ya? Ya dong, Mei. Jajanan orang kaya gitu loh. Kayaknya jajannya enak. Bajunya juga bagus. Bajuku jelek. Siapa tuh? Kotor banget. Gak pernah mandi kayaknya. Iya tuh, kotor banget. Jangan sampai dia kesini. Iya, jorok. Kita lanjut makan aja yuk, Zah. Ya Tuhan, kenapa aku terakhir sebagai orang yang gak punya? Aku pengen seperti mereka, pakai baju bagus, makan enak. Apa mungkin aku bisa berteman sama mereka ya? Aku coba ke sana aja deh. Siapa tahu aku bisa temenan sama mereka. Dah, kenapa dia kesini? Aduh, gimana nih Mei? Dia dekil banget, pasti bau. Halo, boleh aku gabung di sini? Halo, nama aku Mar. Kenapa kamu kesini? Kamu kotor banget tahu. Ya tuh, kamu kotor dekil lagi. Kita udah nggak terima teman baru tahu. Astaga, kenapa kamu begitu? Aku hanya ingin berteman. Ya kalau kalian nggak mau, aku pergi dulu. Udah, pergi sana. Dekil gitu mau temenan sama kita. Ayo aja kamu. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa aku nggak boleh berteman dengan mereka? Hah? Kenapa anak itu menangis ya? Kasian banget. Mbak, kenapa nangis? Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak apa-apa kok nangis, Mbak. Cerita aja, nggak apa-apa kok. Mas, kamu kok mau deket sama aku? Emang kenapa? Kita semua sama aja kok. Loh kok tambah nangis sih, Mbak? Udah cerita aja. Mereka nggak mau temenan sama aku. Kata mereka, aku dekil. Terus aku juga bau. Kotor juga katanya. Oh, mereka? Aku kenal kok sama mereka. Hah? Kamu teman mereka? Kok kamu beda? Kamu mau deket-deket sama aku. Mamaku ngajarin kalau kita gak boleh pilih-pilih teman. Dan gak boleh membeda-bedakan teman juga. Wah, makasih ya. Sama-sama. Saya kasih pelajaran pada mereka supaya mereka gak seenaknya menghina orang lain. Aku takut, aku gak mau mah. Udah, gak apa-apa, ayo. 20 minutes later. Halo guys, halo juga As. Wah Aska, tumben-tumbenan. Anak orang kaya sekampung suka maju nih. Alah, biasa, nggak usah gitulah. Sini As, gabung sama kita. Emang boleh nih? Boleh dong, kita kan selevel. Malah masih kayaan kamu, hehe. Oh, jadi hanya yang selevel ya? Yang boleh gabung sama kalian. Enggak kok As, tapi kenapa kamu tiba-tiba ngomong gitu? Aku mau ajak temanku gabung di sini, boleh nggak? Boleh kok As. Sini. Ya sini gabung. Saya pernah lihat, tapi di mana ya? Iya ya, tapi di mana? Dia adalah Marsha, gadis dekil yang kalian hina tadi. Kita udah nggak terima teman baru tahu. Astaga, kenapa kamu begitu?
Gimana? Kalian menghina orang lain tanpa memikirkan perasaannya. Maaf ya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi aku mohon kalian jangan menghina teman-temanku yang seperti aku. Kita itu sama, tapi hanya beda nasib aja. Kalian bisa hidup enak dengan keluarga kaya kalian, sedangkan kami harus hidup pas-pasan dengan keluarga kami. Tapi aku bahagia. Aku hanya sedih kalau orang kaya seperti kalian menghina kami. Ya, maafin kami. Tuh, kalian dengerin kata mamaku, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian paham kan? Ya, Marsha, aku minta maaf ya. Ya, aku sudah minta maaf. Mulai sekarang aku gak akan menghina orang lain lagi. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih ya, sudah memberikan baju kakakmu ke aku. Ya, sama-sama. Sekarang kita berteman ya. Teman-teman, jangan suka memilih-milih teman ya. Nah, sudah lihat kan video yang pertama? Selanjutnya kita akan melihat video yang kedua. Lala suka membantu teman. Lihat, sedang apa sih Raka, Lala, dan Ibu? Mereka mengikat tali, lagi dan lagi, hingga penuh dan menjadi rok tutu yang cantik untuk Lala. Terima kasih Ibu, terima kasih Raka, ucap Lala. Sama-sama Kak, sahut Raka bangga karena sudah membantu Lala. Tetapi, Lala ingin membuat rok tutu lagi, agar rok tutu Lala mengembang dan berwarna-warni. Merah, kuning, juga hijau. Hari yang dinanti Lala tiba, waktunya bergembira. Tetapi, aduh, rok kertas Tita basah. Tita sedih, roknya sobek terkena air. Untung saja, Lala punya akal untuk menolong Tita. Lala melepas 2 lapis rok tutu yang dikenakan, lalu diberikan kepada Tita. Aha, sekarang ada 2 balerina cantik. Semua bergembira. Lala dan Tita menari dan tertawa bersama. Anak jagoan suka membantu teman. Nah, dari 2 video yang tadi, mana nih kira-kira menurut adik-adik video yang baik? Yang mana ya? Coba dipikirin dulu. Nah, betul, video yang kedua. Karena video yang kedua adalah video Lala menolong teman-temannya. Sedangkan video yang pertama, kita harus pilih-pilih teman. Boleh nggak ya kira-kira pilih-pilih teman kayak gitu? Nah, ini sama seperti cerita tentang Rasul Paulus yang menuliskan surat di dalam penjara untuk jemaat di Efesus. Isinya agar jemaat di Efesus menjadi jemaat yang suka memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Tidak memilih-milih apakah dia orang Yahudi atau bukan Yahudi. Demikian pesan ini disampaikan untuk kita semuanya, untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak. Kita harus menjadi pembawa berita yang baik untuk semua orang, dengan cara selalu memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Tidak boleh pilih-pilih. Siapapun yang memerlukan bantuan harus kita tolong ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk aktivitas kali ini adik-adik membuat video di mana adik-adik sedang menolong orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Contohnya, adik-adik menolong mama, papa, atau adik-adik, atau kakak. Menolong mama lagi nyapu, atau menolong papa lagi ngepel, atau menolong kakak membersihkan mainan. Kirimkan videonya ke grup orang tua. Kakak tunggu ya. Adik-adik, tiba saatnya kita doa syafaat. Ayo, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puji hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Tuhan, pada hari ini terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk ibadah hari Minggu
pelayanan anak secara online. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta para menteri, baik staf, juga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kiranya ya Tuhan, kebijakan-kebijakan yang akan beliau berikan kepada di negeri ini merupakan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak, terutama dalam menangani pandemi di negeri kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati negeri kami ini, agar negeri kami ini boleh segera terbebas dari pandemi, sehingga kami rakyat Indonesia boleh beraktivitas seperti kembali. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja tercinta kami, GPIB Harapan Kasih. Tuhan berkati Bapak Pendeta, Tuhan berkati Ibu Pendeta, Tuhan berkati PHM, Tuhan berkati seluruh majelis, juga pelkat-pelkat. Kiranya juga Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB Harapan Kasih, agar kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kondisi seperti ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit. Kiranya Tuhan boleh jamah, Tuhan berkati, Tuhan memberkati proses pengobatan, Tuhan berkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang akan dikonsumsi. Kiranya ya Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk saudara-saudara terkasih kami yang terkena pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau ulur tangan kepada mereka, agar mereka segera pulih kembali. Juga Tuhan, tidak lupa kami mendoakan untuk para dokter, para medis, juga para perawat yang merawat mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai pekerjaan mereka. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah akan segala dosa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa di dalam surga.
Acara kita hari ini sudah selesai adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Dalam ibadah IMPA masih secara online ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih. Dan kalau keluar selalu memakai masker. Dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di dunia, marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala. Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, Ini tangannya. iya, kepadamu, Ini tangan. iya, terus lanjutin, kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Ayat 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Asni loh, kakak Asni minta videonya loh. Dalam hafalin ini, ikutin mama. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Tuhan Allahmu memegang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dadah. Haleluya. Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berbicara kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13 adalah, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat hafalan Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Shalom kakak-kakak layan dan teman-teman semua. Saya Elsa Natalia dari kelas Tanggung ingin menyampaikan ayat hafalan dari kitab Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak layan. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Evelyn dari kelas Tanggung. Saya hari ini akan menyampaikan ayat hafalan yang terambil dari Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih.